Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi tentang utilitarianisme dalam bisnis. Bersama saya Rehendra Ketika Utomo dan rekan saya Regina. Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar atau the greatest happiness theory. Secara istilah, utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Dan menurut Jeremy Bentham, utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau yang buruk itu tak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan. Kriteria etika utilitarianisme menurut Keraf dirumuskan menjadi 3 kriteria, yaitu 1. Manfaat. Maksudnya adalah bahwa kebijakan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Jadi, kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah yang menghasilkan hal yang baik. 2. Manfaat terbesar. Maksudnya adalah bahwa kebijakan atau tindakan itu mendatangkan manfaat terbesar dibandingkan dengan kebijakan atau tindakan alternatif lainnya. Dan dapat dikatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kerugian terkecil. Yang ketiga, manfaat terbesar itu untuk siapa? Untuk kelompok tertentu atau untuk orang tertentu yang terpengaruh atau terkena kebijaksanaan atau tindakan yang akan diambil. Jadi suatu kebijaksanaan itu atau tindakan dinilai baik secara moral atau tidaknya mendatangkan manfaat besar, melainkan kalau mendatangkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Sebaliknya, kalau ternyata suatu kebijaksanaan tidak bisa mengelak dari kerugian, maka kebijaksanaan atau tindakan itu dinilai baik kalau membawa kerugian yang sekecil mungkin bagi sedikit orang. Atas dasar ketiga kriteria tersebut, etika utilitarianisme memiliki 3 pegangan sebagai berikut. 1. Suatu kebijaksanaan atau tindakan adalah baik dan tepat secara moral jika dan hanya kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau keuntungan. Yang kedua, di antara berbagai tindakan yang sama baiknya, tindakan yang mempunyai manfaat terbesarlah yang paling baik. Dan yang ketiga, di antara kebijaksanaan atau tindakan yang sama-sama mendatangkan manfaat terbesar, kebijaksanaan atau tindakan yang mendatangkan manfaat terbesar dan paling banyak mempengaruhi orang adalah tindakan yang paling baik. Prinsip etika utilitarianisme. Prinsip-prinsip aliran utilitarianisme menurut Jeremy Bentham didasarkan atas 2 prinsip. Pertama, association principle, dan yang kedua, greatest happiness principle. Jadi, Jeremy Bentham berkeinginan untuk mencari kesamaan mendasar guna mampu memberikan landasan objektif atas semua norma yang berlaku secara umum serta yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Caranya ialah dengan menimbang segi-segi manfaat dibandingkan dengan kerugian setiap tindakan. Utilitarianisme sebagai proses dan standar penilaian. Secara umum, etika utilitarianisme dapat dipakai dalam 2 wujud yang berbeda. Pertama, etika utilitarianisme digunakan sebagai proses untuk pengambilan keputusan atau untuk bertindak. Maksudnya adalah etika utilitarianisme digunakan sebagai prosedur untuk mengambil keputusan atau untuk bertindak. Ia menjadi sebuah metode untuk bisa mengambil keputusan yang tepat tentang tindakan atau kebijakan yang akan dilakukan.
Etika utilitarianisme dipakai untuk melakukan perencanaan, mengatur sasaran dan target yang hendak dicapai. Artinya, kriteria etika utilitarianisme menjadi dasar utama dalam penyusunan program atau perencanaan program yang menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua, etika utilitarianisme sebagai standar penilaian bagi tindakan atau kebijaksanaan yang telah dilakukan dan digunakan untuk mengevaluasi tindakan yang sudah dijalankan. Jadi, etika utilitarianisme dipakai sebagai standar penilaian baik tindakan atau kebijaksanaan yang telah dilakukan. Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan atau kebijakan tersebut telah dilakukan memang baik atau tidak. Perkenalkan, nama saya Regina dari kelompok 5 dan saya akan melanjutkan video presentasi dari kawan saya yang sebelumnya. Nilai etika utilitarianisme. Menurut Kraft, pada tahun 1998 terdapat nilai positif etika utilitarianisme, yaitu 1. Rasionalitas. Prinsip moral yang diajukan etika utilitarianisme ini tidak didasarkan oleh aturan-aturan yang kaku, yang tidak dipahami dan tidak dimengerti kebahasaannya. Justru sebaliknya, etika utilitarianisme ini memberikan kriteria yang sangat objektif dan rasional. Yang kedua, otonom. Sebuah etika utilitarianisme yang sangat menghargai kebebasan semua perilaku moral untuk berpikir dan bertindak dengan hanya memperhatikan 3 kriteria objektif dan rasional seperti yang sudah diuraikan sebelumnya. Yang ketiga, universal. Sebuah etika utilitarianisme yang sangat mengutamakan manfaat atau akibat dari suatu tindakan bagi banyak orang lain. Suatu tindakan ini dinilai bermoral apabila tindakan tersebut memberikan manfaat bagi banyak orang lain. Dan selanjutnya saya akan mempresentasikan kelemahan etika utilitarianisme. Berikut kelemahan-kelemahan pada etika utilitarianisme. Yang pertama, manfaat merupakan konsep yang sangat luas, sehingga dalam kenyataan praktis itu bisa menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit. Karena manfaat bagi manusia itu berbeda dengan orang yang satu dan dengan orang yang lainnya. Dan yang kedua, etika utilitarianisme ini tidak pernah menganggap serius nilai suatu tindakan pada dirinya sendiri dan hanya memperhatikan suatu tindakan sejauh berkaitan dengan akibatnya. Dan yang ketiga, etika utilitarianisme ini tidak pernah menganggap serius kemauan baik seseorang. Ini aku akan mempresentasikan tentang analisis keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungan dan kerugian atau yang disebut dengan cost and benefits yang dianalisis tidak dipusatkan pada keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Dan yang kedua, analisis keuntungan dan kerugian tidak ditempatkan dalam kerangka uang atau satuan yang sangat mudah dikalkulasi. Maksudnya, analisis ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius sekali. Karena keuntungan dan kerugian di sini itu tidak menyangkut hanya aspek finansial, melainkan aspek-aspek moral, yaitu diantaranya adalah hak dan kepentingan konsumen, hak karyawan, kepuasan konsumen, dan sebagainya. Dan yang ketiga, analisis keuntungan dan kerugian untuk jangka panjang. Karena benefits yang menjadi sasaran utama semua perusahaan adalah keuntungan dan kerugian dalam jangka panjang, atau yang disebut dengan long-term net benefits. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan contoh etika utilitarianisme. Berikut adalah contoh etika utilitarianisme yang dari sekitaran kita.
Contohnya adalah pedagang bakso yang menggunakan boraks. Bakso itu adalah makanan favorit bagi semua kalangan masyarakat Indonesia. Bakso bisa kita temukan di pinggiran jalan, di restoran, maupun di dalam mall. Tapi sayangnya, pedagang bakso itu tidak mempedulikan kesehatan masyarakatnya. Karena dari berita yang mereka dengar di televisi, boraks itu bisa mengenyalkan dan bisa menjadi lebih menarik. Tapi mereka tidak mengetahui kalau boraks itu tidak bisa ada di dalam tubuh manusia dan bisa merusak kesehatan manusia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisanya. Berdasarkan teori utilitarianisme, bahwa suatu kegiatan harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar kita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produsen atau pedagang bakso yang menggunakan bakso boraks dalam pembuatan baksonya. Boraks adalah zat yang sangat menggunakan bahan berbahaya bagi kesehatan kita. Karena boraks itu yang kita ketahui itu ada di dalam industri kertas, gelas, pengawet kayu, dan keramik. Tentu kita tahu penggunaan boraks itu tidak lazim bagi pedagang. Karena itu bisa mengakibatkan gejala pusing, muntah, tegang perut, terus kerusakan ginjal. Sedangkan secara langsung boraks sedikit demi sedikit akan bertimbun di dalam organ hati, otak, dan gestur kita. Sesuai teori utilitarianisme yang mengatakan bahwa suatu kegiatan harus bisa memberikan manfaat bagi semua masyarakat. Perlakuan baik adalah yang berguna, yang berfaedah, dan menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Maka penggunaan boraks dalam bakso oleh presiden itu harus dievaluasi.